Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Pada pagi yang tenang di akhir Desember 2024, Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf mengumumkan melalui akun media sosialnya bahwa ia akan menggelar konser Shalawat Akbar di Banyuwangi. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada malam pergantian tahun, sebuah momen yang biasanya dirayakan dengan pesta kembang api dan hiburan malam. Pengumuman itu segera menyebar luas, menarik perhatian masyarakat lokal dan nasional. Habib Syekh menjelaskan bahwa konser ini bertujuan untuk mengajak masyarakat menyambut tahun baru dengan penuh makna spiritual. Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Allah, ditulisnya dalam unggahannya. Namun, pengumuman tersebut tidak hanya disambut dengan sukacita. Seiring dengan penyebaran berita, muncul perbincangan yang menggema di warung-warung kopi, masjid, hingga media online. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Banyuwangi siap untuk menjadi tuan rumah acara sebesar ini? Setelah pengumuman tersebut, suasana di Banyuwangi berubah menjadi penuh semangat. Kelompok-kelompok pengajian mulai mempersiapkan diri untuk hadir di acara tersebut. Di media sosial, tagar Shalawat Akbar Banyuwangi menjadi tren. Beberapa komunitas bahkan mulai mengorganisasi rombongan untuk menghadiri konser ini. Mereka menyewa bus dan membuat spanduk bertuliskan doa-doa selawat. Anak-anak muda pun ikut terlibat, membagikan selebaran dan mengajak lebih banyak orang untuk datang. Pasar lokal juga turut merasakan dampaknya. Pedagang kain dan aksesori religius seperti tasbih dan peci melaporkan peningkatan penjualan. Banyak yang berharap konser ini akan menjadi momentum kebangkitan spiritual bagi Banyuwangi. Namun, di balik antusiasme itu, tidak semua pihak menyambut acara ini dengan tangan terbuka. Sebagian masyarakat merasa bahwa malam tahun baru bukanlah waktu yang tepat untuk acara religius. Mereka menganggap bahwa tradisi tahun baru, seperti pesta kembang api dan hiburan lainnya, lebih cocok untuk dirayakan. Diskusi panas terjadi di forum-forum lokal. Kenapa harus pada malam tahun baru? Bukankah ini merusak tradisi kita? Kata seorang warga di salah satu grup WhatsApp komunitas. Sebagian lain mengeluhkan bahwa acara ini mungkin akan menimbulkan kemacetan dan mengganggu aktivitas mereka. Meskipun begitu, panitia acara tetap optimis dan terus mempersiapkan segalanya. Mereka yakin bahwa acara ini memiliki pesan positif yang bisa menyatukan masyarakat Banyuwangi dalam keberagaman. Sementara itu, para pengusaha hiburan malam di Banyuwangi merasa was-was. Biasanya, malam pergantian tahun menjadi momen puncak pendapatan mereka. Namun, dengan adanya konser Habib Syekh, mereka khawatir jumlah pengunjung akan berkurang drastis. Bagaimana bisa kita bersaing dengan acara sebesar ini? Dikeluh salah satu pemilik kafe. Beberapa tempat hiburan malam bahkan melaporkan pembatalan reservasi karena banyak pengunjung yang memilih hadir di konser selawat. Merasa tersaingi, beberapa pengusaha mulai melobi pemerintah daerah agar acara tersebut tidak digelar. Mereka mengklaim bahwa konser ini tidak mendukung ekonomi kreatif yang sudah menjadi ciri khas Banyuwangi. Kritik tidak hanya datang dari pengusaha, tetapi juga dari beberapa tokoh masyarakat. Mereka mempertanyakan relevansi konser ini dengan budaya lokal Banyuwangi. Kita punya tradisi sendiri untuk merayakan tahun baru. Apakah harus semuanya berubah? Ditanya salah satu sesepuh desa. Beberapa tokoh juga menilai bahwa acara ini seolah memaksakan nilai agama tertentu kepada seluruh masyarakat. Banyuwangi adalah kota yang beragam. Tidak semua orang akan merasa nyaman dengan pendekatan seperti ini, kata seorang akademisi lokal dalam sebuah wawancara radio. Meskipun begitu, ada pula tokoh yang mendukung acara ini sebagai langkah untuk menanamkan nilai-nilai positif. Namun, perdebatan terus berlangsung, dan tidak ada pihak yang benar-benar menang. Semua ini membuat konser Shalawat Habib Syekh di Banyuwangi menjadi lebih dari sekadar acara religius. Itulah cerminan dinamika sosial kota kecil yang sedang berkembang. Artikel-artikel di media lokal mulai bermunculan, memberikan berbagai sudut pandang tentang konser Shalawat Akbar tersebut. Beberapa media menyoroti antusiasme masyarakat dan dampak positifnya terhadap spiritualitas lokal, sementara lainnya menekankan kontroversi dan ketegangan yang muncul. Judul-judul seperti, konser Shalawat Habib Syekh di malam tahun baru, pemersatu atau pemecah tradisi,
Idan, ketegangan di Banyuwangi. Selawat versus kembang api, mendominasi halaman utama. Artikel-artikel ini menarik perhatian banyak pihak, bahkan menarik komentar dari tokoh-tokoh nasional. Sayangnya, liputan yang tidak seimbang seringkali memperkeruh suasana. Beberapa media terlihat memihak salah satu kubu, memperbesar polemik yang sudah ada. Akibatnya, masyarakat Banyuwangi semakin terpolarisasi, antara mereka yang mendukung konser dan yang menentangnya. Ketika tanggal acara semakin dekat, tekanan terhadap panitia konser semakin meningkat. Mereka menerima berbagai bentuk ancaman, mulai dari pesan intimidasi melalui media sosial hingga selebaran gelap yang menuntut pembatalan acara. Di beberapa tempat, kelompok-kelompok kecil menggelar protes di jalanan, membawa spanduk bertuliskan, "Dihargai tradisi kami," dan "Bertolak pemaksaan agama." Panitia mencoba meredam situasi dengan dialog terbuka, tetapi upaya tersebut seringkali berujung pada debat sengit. Meski demikian, panitia tetap tegar. Mereka yakin bahwa acara ini memiliki niat baik dan tidak ingin menyerah pada tekanan. Dalam setiap kesempatan, mereka mengingatkan bahwa konser ini adalah ajang selawat, bukan ajang untuk memaksakan pandangan tertentu. Habib Syekh menghadapi semua kritik dan ancaman dengan ketenangan yang luar biasa. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia menegaskan bahwa konser ini adalah ajakan untuk memperbanyak doa dan selawat di malam pergantian tahun, bukan untuk melawan budaya lokal. "Saya memahami ada perbedaan pendapat, tetapi mari kita lihat esensinya. Ini bukan tentang tradisi mana yang benar, tetapi tentang bagaimana kita bisa menghadirkan kebaikan di momen yang spesial," ujar Habib Syekh dengan lembut. Pesan-pesan ketenangan dan toleransi yang disampaikan Habib Syekh mulai menyentuh hati sebagian masyarakat. Meski tidak langsung meredakan konflik, banyak yang mulai melihat konser ini dari sudut pandang yang lebih positif. Di media sosial, suasana semakin memanas. Pendukung konser memposting video ceramah Habib Syekh dan mengingatkan pentingnya selawat. Di sisi lain, penentang menyebarkan meme dan kritik tajam, menyebut konser ini sebagai langkah yang tidak sensitif terhadap budaya lokal. Diskusi di kolom komentar seringkali berubah menjadi ajang saling serang. "Ini adalah bentuk dakwah yang damai. Kenapa kalian ribut?" tulis seorang pengguna. "Damai? Ini merusak tradisi Banyuwangi," balas yang lain. Meski perdebatan tak kunjung usai, ada juga beberapa suara netral yang mencoba menenangkan keadaan. Mereka mengingatkan bahwa baik pendukung maupun penentang seharusnya fokus pada cara menghormati perbedaan pandangan. Di tengah segala polemik, para muhibbin Habib Syekh tetap setia. Mereka terus memberikan dukungan moral kepada panitia dan Habib Syekh, bahkan beberapa dari mereka berinisiatif menggalang dana untuk membantu logistik acara. Rombongan dari berbagai kota sekitar mulai berdatangan ke Banyuwangi. Mereka membawa spanduk-spanduk bertuliskan doa dan harapan baik. Para muhibbin percaya bahwa niat baik akan selalu mendapat kemudahan, meski jalan menuju kesuksesan penuh dengan rintangan. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, mereka bersiap menghadiri acara ini, terlepas dari ancaman dan kontroversi yang ada. Bagi mereka, konser selawat akbar ini adalah wujud cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus kesempatan untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Di tengah segala tekanan, Habib Syekh mengumpulkan tim inti panitia untuk memberikan arahan. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan pesan yang mendalam, mengingatkan bahwa perjuangan mereka lebih dari sekadar menyelenggarakan konser. "Ini adalah perjuangan spiritual, bukan hanya soal acara," kata Habib Syekh dengan suara tenang namun penuh keyakinan. "Kita sedang berusaha mengajak manusia untuk mendekat kepada Allah di malam yang sering dilupakan banyak orang." Ucapan itu menguatkan semangat tim panitia. Meski ancaman dan kritik terus berdatangan, mereka merasa bahwa tujuan acara ini lebih mulia daripada segala rintangan yang mereka hadapi. Dengan tekad baru, mereka kembali bekerja, memastikan segala persiapan berjalan dengan lancar. Melihat situasi yang semakin memanas, kelompok muhibbin Habib Syekh mulai mengambil langkah proaktif. Mereka mengadakan doa bersama di berbagai tempat untuk memohon kelancaran acara. Beberapa komunitas pengajian bahkan mengirimkan sukarelawan untuk membantu panitia. Selain itu, muhibbin juga menggalang dukungan moral melalui media sosial. Mereka membuat kampanye online dengan tagar "Dukung Selawat Akbar", yang dengan cepat menjadi viral. Postingan yang berisi kutipan-kutipan Habib Syekh tentang perdamaian dan kasih sayang beredar luas, menggugah hati banyak orang. Dukungan ini menjadi suntikan semangat bagi panitia dan Habib Syekh sendiri. Di tengah derasnya kritik, ada begitu banyak orang yang menunjukkan cinta dan keyakinan bahwa acara ini akan membawa kebaikan. Namun, di sisi lain, tekanan terhadap panitia semakin meningkat. Beberapa pihak mulai mengancam akan menggelar aksi besar-besaran jika acara tidak dibatalkan. Bahkan,
Ada yang menyebarkan isu-isu palsu untuk merusak citra Habib Syekh dan konser tersebut. Panitia menghadapi dilema. Di satu sisi, mereka tidak ingin mundur dari tujuan mulia acara ini. Di sisi lain, mereka harus menjaga keselamatan semua pihak yang terlibat. Situasi ini membuat suasana semakin tegang, terutama ketika ancaman-ancaman itu mulai menyentuh ranah pribadi. Meskipun begitu, Habib Syekh terus mengingatkan bahwa setiap perjuangan besar pasti akan diuji. Ia meminta panitia untuk tetap tenang dan selalu memegang prinsip keikhlasan dalam bekerja. Melihat situasi yang semakin memanas, panitia mulai mengambil langkah-langkah antisipasi. Mereka berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk memastikan acara berjalan aman. Sukarelawan ditempatkan di berbagai titik strategis untuk membantu mengarahkan peserta dan mengatasi potensi masalah. Selain itu, panitia juga membentuk tim khusus untuk memantau informasi yang beredar di media sosial. Mereka berusaha meredam hoaks dan provokasi dengan memberikan klarifikasi secara cepat dan jelas. Meskipun tekanan terus meningkat, panitia tetap fokus pada tugas mereka. Setiap detail acara diperiksa dengan cermat, dari tata panggung hingga pengaturan lalu lintas, demi memastikan semua berjalan sesuai rencana. Pada pagi 31 Desember, langit Banyuwangi yang biasanya cerah tiba-tiba berubah kelabu. Hujan deras turun sejak dini hari, mengguyur kota tanpa henti. Kondisi ini membuat banyak orang khawatir tentang kelangsungan konser. Panitia segera berkoordinasi untuk menyiapkan langkah darurat. Mereka memasang tenda tambahan di sekitar lokasi acara dan memastikan perlengkapan elektronik terlindungi dari air. Para sukarelawan bekerja keras di tengah hujan untuk menjaga persiapan tetap berjalan. Namun, hujan yang terus mengguyur menimbulkan kecemasan di hati banyak orang. Sebagian khawatir bahwa kondisi cuaca ini akan memengaruhi jumlah peserta yang hadir. Di tengah kekhawatiran itu, Habib Syekh mengingatkan timnya untuk tetap berserah diri. Hujan adalah berkah, katanya. Ini adalah ujian lain untuk menguji ketulusan niat kita. Hujan terus mengguyur, namun semangat panitia tidak surut. Mereka bekerja tanpa henti, menutupi area panggung dengan terpal tambahan dan memastikan sistem audio tetap terlindung dari air. Beberapa sukarelawan bahkan rela berdiri di tengah hujan untuk membantu mengatur logistik yang baru tiba. Area tempat duduk penonton menjadi perhatian utama. Genangan air mulai terbentuk, membuat panitia harus mengalirkan air dengan pompa darurat. Meski basah kuyup, mereka tetap tersenyum, saling menyemangati satu sama lain. Hujan ini tidak akan menghalangi niat baik kita, ujar salah satu anggota panitia kepada timnya. Dengan tekad yang bulat, mereka memastikan setiap detail acara tetap sesuai rencana, meski tantangan terus berdatangan. Jalan menuju lokasi konser berubah menjadi tantangan tersendiri. Genangan air dan tanah yang becek membuat kendaraan sulit melintas. Beberapa bus rombongan Muhyiddin terpaksa berhenti di tengah jalan karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan. Para peserta yang tidak ingin menyerah memilih berjalan kaki di bawah hujan. Dengan membawa payung dan jas hujan, mereka menyusuri jalanan licin sambil saling membantu satu sama lain. Pemandangan ini menjadi bukti betapa besar kecintaan mereka kepada Habib Syekh dan ajakan selawatnya. Panitia segera mengirim sukarelawan ke jalur-jalur rawan untuk membantu peserta. Beberapa kendaraan off-road juga dikerahkan untuk mengangkut peserta yang terjebak. Meski lambat, usaha ini membuat peserta tetap bisa tiba di lokasi dengan selamat. Meskipun hujan deras dan akses yang sulit, semangat para muhibbin tidak pudar. Mereka datang dengan hati penuh cinta, membawa bendera bertuliskan kalimat selawat dan poster-poster Habib Syekh. Ini bukan tentang nyaman atau tidak nyaman, kata salah satu peserta yang berasal dari kota tetangga. Ini tentang perjuangan untuk mendapatkan keberkahan. Dengan semangat itu, mereka terus melangkah, menembus dinginnya hujan. Kehadiran mereka memberikan energi baru bagi panitia. Melihat para muhibbin yang tidak menyerah, panitia merasa semakin yakin bahwa acara ini adalah bentuk dakwah yang akan membawa banyak kebaikan. Di tengah situasi yang serba sulit, panitia menunjukkan dedikasi luar biasa. Mereka bekerja tanpa henti, memasang terpal tambahan, mengeringkan area panggung, dan memastikan lampu-lampu tetap menyala. Beberapa anggota panitia bahkan rela mengorbankan waktu istirahat mereka demi memastikan semuanya berjalan lancar. Kita sudah sejauh ini, tidak ada alasan untuk berhenti sekarang, ujar salah satu koordinator dengan nada tegas. Semangat mereka menular kepada semua orang di lokasi. Para sukarelawan, peserta, hingga penyedia logistik bekerja bahu-membahu. Meski tantangan terus berdatangan, semangat gotong royong membuat persiapan tetap berjalan sesuai rencana. Saat sore menjelang, Habib Syekh tiba di lokasi konser.
Tubuhnya basah kuyup setelah menempuh perjalanan panjang di tengah hujan deras. Namun, senyum dan ketenangan tetap terpancar dari wajahnya, memberikan ketenangan kepada semua yang hadir. Habib Syekh segera mendekati tim panitia yang tengah bekerja keras. Dengan lembut, ia memberikan kata-kata semangat, mengingatkan mereka bahwa keberkahan seringkali datang melalui ujian yang berat. Jangan khawatir, katanya. Hujan ini adalah rahmat yang akan membawa kebaikan bagi kita semua. Kehadiran Habib Syekh di lokasi menjadi momen yang menguatkan hati semua orang. Panitia, muhibbin, dan peserta lainnya merasa lebih bersemangat untuk menyukseskan acara ini, terlepas dari segala rintangan yang ada. Ketika waktu konser tiba, panitia mendapati kenyataan pahit, kehadiran penonton jauh dari yang diharapkan. Banyak kursi kosong di berbagai sisi panggung yang sebelumnya disiapkan dengan penuh harapan. Hujan yang terus mengguyur dan akses yang sulit diduga menjadi alasan utama minimnya peserta. Beberapa anggota panitia tak bisa menyembunyikan kekecewaan. Kita sudah bekerja keras, bisik salah satu dari mereka. Namun, Habib Syekh menenangkan mereka, mengingatkan bahwa niat baik tidak diukur dari jumlah hadirin, melainkan dari keikhlasan hati. Meskipun kursi banyak yang kosong, mereka yang hadir tetap menunggu dengan antusias. Mereka datang bukan untuk kemewahan, tetapi untuk mengikuti lantunan selawat yang penuh kedamaian dan berkah. Sebelum memulai acara, Habib Syekh berdiri di atas panggung, menghadapi para muhibbin yang hadir meski hujan terus mengguyur. Suaranya lembut namun penuh keyakinan. Saudara-saudaraku, perjuangan ini bukan untuk angka atau jumlah, melainkan untuk menyebarkan kebaikan dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengingatkan bahwa setiap langkah menuju kebaikan akan selalu diiringi ujian. Namun, ujian tersebut adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menguatkan iman dan keikhlasan umatnya. Jangan pernah berkecil hati, lanjutnya. Kita semua adalah bagian dari dakwah ini, dan setiap doa yang kita lantunkan malam ini akan sampai kepada Allah. Pidato itu membangkitkan semangat hadirin. Mereka yang semula merasa kecewa kini kembali bersemangat, mengingat bahwa tujuan utama mereka adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan mencari pengakuan manusia. Sementara itu, di media sosial, situasi semakin memanas. Banyak pihak yang mengejek acara ini, menyebutnya gagal dan tidak relevan. Foto-foto kursi kosong dan komentar sinis beredar luas, memancing berbagai tanggapan. Beginilah jadinya kalau memaksakan acara yang tidak sesuai dengan tradisi lokal, tulis seorang pengguna. Yang lain menambahkan, ini pelajaran agar tidak mengganggu kebiasaan masyarakat. Namun, banyak pula yang membela. Mungkin kalian melihat kegagalan, tetapi ini adalah perjuangan dakwah. Tidak semua harus dinilai dari keramaian, balas seorang muhibbin. Meski demikian, polemik di media sosial terus memunculkan ketegangan, membuat suasana semakin rumit. Habib Syekh tetap tenang menghadapi segala kritikan yang datang. Ia mengingatkan timnya untuk tidak terpengaruh oleh komentar-komentar negatif. Dakwah itu bukan soal diterima atau ditolak. Kita hanya menjalankan tugas menyampaikan. Selebihnya, biarlah Allah yang menilai. Ketenangan dan kebijaksanaan Habib Syekh memberikan inspirasi kepada seluruh tim. Mereka mulai melihat acara ini bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai bagian dari perjalanan dakwah yang penuh tantangan. Keikhlasan menjadi kunci dalam menghadapi semua ujian. Dengan hati yang teguh, panitia melanjutkan acara, meyakini bahwa setiap lantunan selawat akan membawa berkah, meski hanya sedikit yang mendengarnya secara langsung. Malam semakin larut, tetapi hujan tak juga berhenti. Para panitia, muhibbin, dan sukarelawan tetap berjuang di tengah kondisi yang tidak bersahabat. Mereka menggulung celana dan berjalan di genangan air, memastikan acara tetap berlangsung. Payung-payung dan jas hujan bertebaran di antara kerumunan kecil. Suasana yang awalnya penuh tantangan justru berubah menjadi pemandangan yang penuh solidaritas. Para muhibbin saling membantu satu sama lain, berbagi perlengkapan dan semangat. Meskipun basah kuyup, mereka terus bertahan. Dengan lantunan selawat yang menggema di udara, semangat mereka terasa semakin menguat. Hujan kini dianggap sebagai teman dalam perjuangan mereka, bukan sebagai hambatan. Di atas panggung, lantunan selawat yang dibawakan Habib Syekh dan timnya menciptakan suasana yang sangat khusyuk. Meskipun jumlah penonton sedikit, keheningan mereka dalam mendengarkan membuat atmosfer menjadi sangat mendalam. Setiap kalimat selawat yang dilantunkan seolah menyatu dengan suara rintik hujan. Para hadirin menutup mata mereka, meresapi setiap kata dan nada. Air mata banyak yang jatuh, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa haru dan syukur. Habib Syekh menutup selawat dengan doa yang panjang.
Ia memohon kepada Allah agar acara ini menjadi ladang pahala bagi semua yang hadir dan mengingatkan bahwa perjuangan ini adalah milik semua orang, bukan hanya dirinya. Setiap tetesan hujan yang jatuh dipandang oleh banyak muhibbin sebagai rahmat. Mereka percaya bahwa hujan ini adalah tanda keberkahan, membersihkan hati dan niat mereka yang hadir malam itu. Habib Syekh juga menegaskan dalam tausiahnya, hujan ini adalah saksi perjuangan kita. Ia membawa doa-doa kita naik ke langit, menjadikan malam ini penuh makna. Kata-kata itu menguatkan hati para peserta, yang mulai melihat hujan bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai penyempurna dakwah. Bagi banyak orang, malam ini menjadi pelajaran penting tentang keikhlasan dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian. Meski kondisi tidak ideal, mereka yakin bahwa setiap perjuangan untuk kebaikan tidak pernah sia-sia. Panitia, sukarelawan, dan para muhibbin menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Mereka saling mendukung dan menyemangati meski kondisi fisik mereka lelah dan basah kuyup. Beberapa peserta bahkan membantu panitia yang kewalahan. Ada yang memindahkan kursi, ada pula yang membantu menjaga peralatan agar tidak terkena air. Di tengah segala kesulitan, mereka merasakan kebersamaan yang menguatkan. Solidaritas ini menjadi bukti bahwa dakwah tidak hanya soal ceramah atau acara, tetapi juga tentang membangun ukhuwah Islamiyah yang kokoh di antara sesama umat. Acara akhirnya mencapai puncaknya dengan lantunan selawat terakhir yang penuh penghayatan. Meski jumlah penonton jauh dari ekspektasi, semangat mereka yang hadir tidak pernah padam. Habib Syekh memimpin doa penutup, memohon keberkahan bagi semua yang terlibat. Hujan masih mengguyur, tetapi tak ada yang beranjak. Mereka semua tetap bertahan hingga doa selesai, merasa bahwa malam itu adalah pengalaman spiritual yang tak terlupakan. Ketika acara ditutup, para peserta perlahan kembali ke rumah masing-masing, membawa kenangan dan pelajaran berharga dari malam yang penuh ujian ini. Setelah acara berakhir, Habib Syekh mengumpulkan tim panitia untuk memberikan ucapan terima kasih. Ia memuji mereka yang telah bekerja keras, mengingatkan bahwa keberhasilan sejati adalah dalam niat mereka yang tulus. Jangan lihat kursi yang kosong, katanya. Lihatlah hati yang telah terpenuhi dengan cinta kepada Rasulullah. Ucapan itu membawa haru di antara panitia dan sukarelawan, yang merasa bahwa usaha mereka tidak sia-sia. Malam itu menjadi refleksi mendalam bagi semua yang terlibat. Meskipun banyak ujian, mereka yakin bahwa setiap langkah yang diambil dalam kebaikan akan selalu mendatangkan pahala, bahkan jika dunia tidak melihatnya.